Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar? Semua sehat? Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Pastikan bahwa hari ini kita semua dalam keadaan sehat karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali kepada acara hari ini adalah santapan rohani. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, santapan rohani hari ini bertemakan doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Ya. Doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Nah, di dalam nas ini kita ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang keempat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 4 ini dikisahkan ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap ke langit, ia menatap kepada malaikat itu dengan takut dan berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Puji Tuhan. Sampai di sini dulu. Mari kita akan berdoa sebelum kita melanjutkan acara santapan rohani ini, supaya Tuhan memberi pertolongan kepada kita. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, kalau hari ini kami dipertemukan kembali di dalam acara santapan rohani. Bapa, tolonglah kami supaya setiap kebenaran firman-Mu yang kami tangkap, yang kami dengar, membuat kami semakin bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengharapan, bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Cornelius disebut seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan, dia dan seisi rumahnya. Dan dia juga banyak memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, boleh nggak saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara? Orang saleh, orang takut akan Allah, orang senantiasa berdoa, pasti masuk surga atau tidak? Apakah ada yang bisa memberi jawaban? Orang saleh, orang takut akan Allah, orang banyak memberi sedekah, apakah mereka pasti masuk surga? Saya yakin jawabannya mudah-mudahan. Ya, apapun kepercayaannya, apapun agamanya, khususnya Cornelius, dia ketika ditanya apakah kamu pasti masuk surga, jawabannya mudah-mudahan. Kenapa? Karena belum ada satu kepastian, belum ada satu orang pun yang berani menyatakan bahwa kamu pasti selamat masuk surga. Belum ada. Itu sebabnya Cornelius, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang suka memberi sedekah, dan orang yang senantiasa berdoa, dia harus
mengundang seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Untuk apa? Karena Simon yang disebut Petrus inilah yang diberi kunci kerajaan Allah. Menurut Injil Matius pasal 16 ayat 18 ayat 19. Dan ketika Kornelius diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk memanggil seorang yang bernama Simon Petrus, Kornelius tidak berkata, aku sudah saleh, aku sudah suka berdoa, aku sudah banyak memberi sedekah, aku gak perlu Yesus, aku gak butuh juru selamat, pasti aku diselamatkan karena aku orang yang takut akan Tuhan, aku orang saleh, aku orang yang suka memberi sedekah, aku orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Gak perlu aku untuk ketemu Petrus, gak penting itu. Tidak. Kornelius tidak berkata demikian. Tetapi seketika itu juga Alkitab mengatakan, pagi harinya, ya, setelah malaikat Tuhan pergi, Kornelius memanggil dua orang, ya, seorang prajurit yang saleh juga dengan satu lagi hambanya untuk menemani memanggil Simon Petrus. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik bahwa Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Saudaraku, Petrus pun tidak pernah berpikir bahwa Kornelius akan dibaptis. Enggak, saudara. Tetapi ketika sementara Petrus berkata-kata, berbicara dengan Kornelius, tiba-tiba Roh Kudus turun menghinggapi mereka dan mereka bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka berkata-kata seperti apa yang dikatakan roh itu sendiri. Dan ketika Petrus berkata, bolehkah kita membaptis mereka? Sedangkan mereka pun menerima karunia Roh Kudus sama seperti kita. Dan semua orang yang menyertai Petrus, orang-orang bersunat, tercengang-cengang melihat karunia Roh Kudus turun atas mereka. Dan ketika itulah Kornelius dan keluarganya, kita berkata, mereka dibaptis hari itu juga. Bagaimana kalau tidak dibaptis? Apakah mereka tidak selamat? Alkitab yang menjawab. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 berkata, hendaklah kamu bertobat masing-masing, memberi dirimu dibaptis untuk menerima pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tapi Kornelius sebelum dibaptis dia lebih dahulu menerima karunia Roh Kudus. Dia belum dibaptis tapi sudah menerima karunia Roh Kudus. Untuk apa? Untuk meyakinkan Simon Petrus dan teman-temannya. Karena Kornelius itu adalah orang kafir, orang yang bukan bangsa Yahudi, bukan orang pilihan Allah. Dan menurut aturan mereka, Petrus itu tidak boleh masuk ke rumah Kornelius karena Kornelius itu orang kafir. Tetapi atas peneguhan Roh Kudus, Roh Kudus hadir memenuhi Kornelius dan keluarganya untuk meneguhkan Petrus supaya Petrus mau membaptis mereka. Ya. Kalau yang lain, mereka harus bertobat, dibaptis untuk menerima karunia Roh Kudus. Tetapi Kornelius tidak. Kornelius menerima Roh Kudus supaya bisa dibaptis oleh Petrus. Jadi ada semacam keterbalikan. Tetapi tidak terbalik karena Tuhan itu luar biasa. Kedaulatan Allah, kedahsyatan Allah itu tidak bisa
tidak bisa dicerna oleh pikiran manusia yang hanya segenggam, oleh otak manusia yang hanya segenggam. Kasih karunia Allah itu begitu luar biasa. Allah tidak pernah memandang derajat, pangkat, kedudukan, kaya, miskin, bodoh, pintar, tidak. Allah tidak memandang suku, bangsa, dan bahasa apapun, tetapi Allah memandang hati. Cornelius orang yang saleh, orang yang takut akan Allah, orang yang senantiasa berdoa dan banyak memberi sedekah. Jadi orang saleh itu pasti murah hati. Orang takut Allah itu pasti murah hati. Orang senantiasa berdoa itu pasti murah hati. Nah, kalau orang suka berdoa kok pelit, itu bohong. Ya, orang takut akan Allah kok kikir, itu bohong. Ya, orang suka berdoa kok kikir, medit, nggak suka berkorban, itu bohong. Nah, Cornelius menjadi contoh buat kita semua. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang senantiasa berdoa. Pastilah Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang murah hati juga. Kalau Bapak Ibu Saudara belum mendapatkan kemurahan hati, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan, memberi hati yang murah hati, suka berkorban, suka memberi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepada siapa orang yang harus aku tolong hari ini? Pekerjaan Tuhan apa yang harus aku lakukan hari ini untuk menolong pekerjaan Tuhan? Berdoa supaya Tuhan selalu mengingat doamu, Tuhan ingat sedekahmu, dan ingat akan setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan mengaruniakan kita menjadi orang yang murah hati, orang yang suka berkorban, orang yang suka berdoa, bukan orang yang kikir, bukan orang yang pelit. Karena Tuhan selalu ingat doa kita, Tuhan selalu mengingat sedekah kita, Tuhan selalu mengingat bahwa kita senantiasa menjadi orang yang takut akan Allah. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami seperti Cornelius Tuhan, supaya keluarga kami juga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga kami menjadi keluarga yang saleh, keluarga kami menjadi keluarga yang suka memberi, suka berkorban untuk orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Cornelius banyak berkorban, bukan hanya untuk bangsanya sendiri, tapi juga untuk bangsa Yahudi. Kalaupun bangsa Yahudi bukan bangsanya Cornelius, tapi dia suka memberi kepada orang yang bukan bangsanya. Oleh sebab itu, tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat menolong orang lain. Terima kasih Bapa, karena Kau sudah berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami. Kami percaya bahwa di bawah langit di muka bumi tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Itu sebabnya Cornelius diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk mengundang Petrus supaya mereka diselamatkan oleh karena nama Yesus. Sebab Engkau adalah nama di atas segala nama. Kalau lutut akan bertunduk, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Berkat turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.